Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai normalisasi database ya. Nah, normalisasi database ini digunakan untuk membuat database yang secara benar ya. Jadi untuk membuat database itu kita perlu sebelumnya melakukan normalisasi terlebih dahulu. Karena kalau misalkan tanpa menggunakan normalisasi itu database tersebut akan terdapat beberapa kesalahan ya yang disebut biasanya dengan anomali ya. Nah, berdasarkan materi yang sebelumnya saya kasih itu pertama secara pengertian ya, di sini ada normalisasi merupakan salah satu pendekatan atau teknik yang digunakan untuk membangun desain logic database relation ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris ini database relation atau relasi dari basis data ya. Nah, kemudian tujuannya di sini untuk menghilangkan ya, mengurangi redundansi data atau tujuan kedua adalah memastikan dependensi data ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak menggunakan normalisasi itu akan ada 3 kemungkinan ya. Biasanya sebutnya anomali ya. Anomali itu artinya keanehan. Nah, kalau misalkan insert anomali itu berarti anomali saat kalau kita menambahkan data. Nah, di sini biasanya mungkin akan terjadi memasukkan beberapa jenis dan secara langsung di database. Jadi datanya itu akan dimasukkan sekaligus beberapa gitu. Nah, jadi ini tidak bisa ya kalau misalkan insert anomali. Nah, kemudian kalau delete anomali itu juga sama. Kalau misalkan kita ingin menghapus data tertentu tapi kemudian misalkan data yang lain malah ikut terhapus. Nah, itu contohnya ya. Nah, begitupun update anomali ini akan menyebabkan inkonsistensi data ya. Jadi yang satu dirubah, bisa juga misalkan yang lain ikut berubah misalkan ya. Nah, harusnya kan tidak ikut yang lain gitu misalkan. Nah, itu ya. Jadi anomali ini berupa keanehan yang harusnya tidak terjadi. Nah, di sini supaya terjadi tidak anomali tersebut ya, maka kita menggunakan normalisasi dengan beberapa aturan ya. Aturannya ada beberapa, biasanya yang sering digunakan itu ada 3 normal form ya. Ada normal 1, normal 2, normal ketiga ya. Jadi untuk normal pertama, kedua, ketiga. Nah, mungkin selebihnya sebenarnya ada 9 kalau salah ya. Jadi ada yang sampai 9 bentuk 9 normal ke 9 gitu. Cuman biasanya yang sering dipakai kita itu hanya sampai normal ketiga saja. Ya. Ini disingkatnya adalah 1NF ya. Artinya dalam bahasa Inggris itu first normal form ya. Atau sama aja dengan artinya bentuk normal pertama. First itu kan pertama ya. Nah, yang pertama di sini ada bentuk yang tidak normal. Nah, bentuk yang tidak normal mungkin kita contohkan menggunakan Word. Di sini saya sudah coba Word. Nah, kita bentuknya misalkan kita punya database seperti ini. Nah, database ini dia secara kita lihat di sini memiliki 2 data ya. Ini kalau misalkan yang pertama ini data pertama ini adalah dengan nomor faktur itu nomor nota ya. Ini mengenai penjualan barang ya, penjualan barang sampo. Terus di sini ada dia beli kopi gitu ya. Jadi pokoknya mungkin pembelian barang ya. Nah, ini nomor fakturnya F001 atau nomor notanya. Ini dia beli tanggal 12 ya 2016, kemudian kode pelanggannya dan nama pembelinya adalah Empikri dengan dia membeli satu barang yaitu sampo dengan harga 12.000, jumlah samponya adalah yang dibeli 1. Nah,
Ini kalau misalkan dia beli satu barang ya. Nah, kalau mungkin seperti ini biasanya masih bisa dikatakan normal gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen nambah data, nambah satu data misalkan plug ya, ini ada pembelian baru misalkan F003. Nah, misalkan tanggal sekian lah. Terus kode pelanggannya ada P003 misalkan. Terus namanya Budi misalkan. Terus dia beli sampo juga misalkan sama, berarti kodenya juga harus sama kan, berarti kan sampo itu kodenya adalah B001 dengan nama barangnya adalah sampo. Jadi tiap kali menambahkan ke dalam basis data itu seperti ini ya. Ini contoh aja. Jadi kalau misalkan menggunakan aplikasi database seperti misalkan MySQL atau Exam, itu biasanya terjadinya seperti ini ya di database itu. Nah, jadi kalau misalkan nambah satu, nah nambah berat itu kan terus. Nah, nanti ada banyak, misalkan di sini ada 100 data, berarti ke bawah ada 100 baris ya. Nah, satu baris ini biasanya disebut dengan record ya. Ini satu record, dua record, tiga record, nah 4 record dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan dia menambahkan satu data normal-normal saja. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen si Fikri ini membeli dua barang. Nah, berarti nulisnya gimana? Ini kan berarti kalau misalkan di sini tambahkan, masa di sini harus misalkan F001 lagi, karena pasti dalam satu nota. Sedangkan di sini nomor faktur ini ada istilah namanya primary key ya. Ada primary key, ada foreign key. Nah, nomor faktur ini biasanya disebut dengan primary key. Mungkin ada penjelasannya di kemarin ya. Primary key nih, ada primary key adalah kunci yang menunjukkan bahwa field yang menjadi tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Ingat ya. Jadi tidak bisa diisi dengan data yang sama. Jadi primary key itu harus unik istilahnya ya. Jadi kita nggak boleh ada seperti ini ya. Jadi kalau misalkan mau menambahkan dua data, nah kemungkinan mungkin kalau ditambahkan tapi seperti ini ya. Nah, ini contoh seperti yang ada di materi yang kemarin. Ini bentuk tidak normal juga ya, sama ini juga tidak normal. Nah, kalau misalkan nambah dua data, berarti yang di sini ini satu, ini dua. Nah, sebelah sininya ini satu baris. Ini nggak bisa kalau misalkan di sini yang disebut dengan repeating group ya. Jadi nggak boleh ada repeating group seperti ini. Nah, ini kan dalam satu grup ya, itu ada beberapa di sini. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh satu record dibagi menjadi dua record seperti ini ya. Jadi harus satu lurus satu record. Jadi harus seperti ini. Jadi satu record gini. Nah, ini berarti bentuk tidak normal yang akan menyebabkan anomali ya. Jadi bagaimana caranya adalah dengan menggunakan, pertama kita harus dimulai dari normal pertama dulu ya. Nah, normal pertamanya adalah kita bisa menghilangkan repeating groupnya. Repeating groupnya itu yang pertama. Nah, di sini aturannya kan normal pertama adalah tidak diperkenankan adanya repeating group ya. Nah, berarti ini harus dipisah satu-satu seperti ini ya. F001 dia beli yang ini harusnya F002 ya, 002. Nah, ini si Jack berarti nota pertama, si Fikri beli sampo sama kopi. Cuman di sini juga masih terdapat anomali, yaitu ini kan nomor faktur ini adalah primary key, nggak boleh ada data yang sama ya, diingat ya. Ini nggak boleh ada data yang sama. Yang berarti di sini kita harus masuk ke normal yang kedua ya. Nah, normal yang kedua adalah kita lihat
aturannya adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependensi kepada primary key ya. Nah, mungkin secara singkat adalah artinya jadi tiap-tiap kolom itu harus bergantung hanya pada satu primary key. Jadi harus dipisah berdasarkan tabelnya ya. Jadi misalkan ini nomor faktur berarti ada di tabel faktur misalkan. Terus tanggal berarti ya nanti kaitannya adalah dengan faktur ya. Kemudian ada folder pelanggan berarti di tabel pelanggan. Kalau nama ini nama pelanggan berarti ada di tabel pelanggan. Jadi sesuai fungsinya ya. Jadi masing-masing kolom itu harus berdasarkan tabelnya. Sehingga di norma kedua itu pasti dipisah ya. Nah, berarti kita coba bisa misalkan kita coba duplikat. Kita kelompokkan data ya, nomor pelanggan. Misalkan di sini berarti ini nyatu dengan ini. Ya, kode barang. Ini kode barang benar berarti dengan nama barang. Harga juga menyatu dengan barang berarti ya. Quantity juga quantity itu jumlah barang ya, jumlah barang, harga barang berarti ini satu kolom ya. Nah, kemudian tunjuk salah satu primary key-nya. Salah satu primary key-nya di sini nomor faktur ya, yang menjadi di satu tabel tersebut harus ada satu primary key. Nah, kita coba tandai primary key tersebut dengan menggunakan bintang ya. Ya, jadi syarat dari primary key tersebut itu harus unik ya. Unik. Jadi misalkan di sini F001 berarti jangan ada data yang selain F001. Nah, berarti yang di sini ini bisa dihapus. Ya. Ini bisa dihapus, datanya cuma satu. Ya, nah ini juga. Nah, berarti maka kemudian anomalinya hilang gitu kan ya. Nah, kemudian kode pelanggannya itu di sini juga sebagai primary key ya. Kode pelanggan pasti itu unik kan. Berarti yang di sini P001-nya ini dihapus. Nama double-nya juga dihapus. Ya. Nah, ini berarti anomalinya bakal hilang ya. Jadi nggak ada yang double. Kemudian untuk yang kode barangnya, nah kode barangnya di sini B001 sampo ya. Oh, ini harusnya sampo, ini B002 ya harusnya. B002 itu kopi ya. B002 ini kopi, B003 adalah teh. Nah, kemudian harganya masing-masing kopi itu 15.000 ya, sama kuantitinya. Nah, ini yang membeli barang si ini adalah si kode pelanggannya ya. Jadi kita harus masukkan yang mendata dari si nomor faktur ini, siapa yang punya nomor faktur ini. Berarti kan di sini di tabel faktur ini biasanya mencatat kode pelanggan dengan kode barangnya ya. Nah, berarti itu harus ada relasi ya di sini. Nah, cuman ya karena si primary key-nya ini, si kode pelanggan ini ngambil dari tabel lain, maka disebut dengan foreign key ya. Jadi bukan primary key lagi, karena kalau misalkan primary key berarti kan datanya harus unik gitu kan. Nah, kode pelanggannya ini disebut dengan foreign key. Kita bisa lihat pengertiannya, lihat ya. Yang kemarin foreign key itu adalah satu atribut yang melengkapi satu relationship hubungan yang menunjukkan ke induknya. Jadi menunjukkan ke tabel asalnya gitu ya. Bisa dikatakan sebagai si foreign key ini ngambil dari tabel
tabel lain ya. Nah, maka kalau misalnya ngambil dari tabel lain, ini berarti harus ada konektor ya. Ya, terhubung. Kita coba warnai dengan warna gak apa-apa lah, biru mungkin ya. Nah, terus biasanya di nomor faktur ini, dia di tabel faktur ini juga mencatat barang apa saja yang dibeli. Nah, barang apa yang dibeli itu berarti di sini kita harus masukkan juga ke tabel fakturnya. Ini tabel fakturnya, dan di sini menjadi foreign key. Nah, sedangkan ini primary key. Nah, ini berarti dia terhubung. Itu ya. Mungkin harusnya nggak pakai tanda panah ya. Nah, kemudian di sini dia mencatat si P001 itu beli sampo sama kopi. Nah, berarti ini juga tetap ya harus ada menjadi 2 ya. Ini P00, berarti harusnya yang tadi juga belum terhapus. Ini kopi. Nah, nah, kode pelanggannya ini dia adalah mencatat pembelian 2 pembeli ya, berarti yang pelanggan BP001 itu membeli B001 dan B002. Jadi P01 beli B001, P01 beli B002 ya, di faktur F001. Cuman di sini terjadi anomali kembali, yaitu si primary key-nya mempunyai data yang sama ya. Berarti kita harus ini sudah termasuk ke dalam normal ke 2 ya. Normal kedua. Nah, mana mungkin isininya kuantitinya masuk ke sini. Karena jumlah barangnya adalah 1, 1, 2. Nah, kemudian ini sudah masuk ke normal kedua. Kemudian normal yang ketiganya ya, karena di sini masih terdapat anomali. Jadi kalau misalkan normal ketiga itu biasanya opsional ya. Kalau normal 2-nya sudah tidak ada anomali, berarti tidak perlu menggunakan normal ketiga ya. Jadi kalau misalkan di sini masih terdapat anomali ya, keanehan, itu berarti harus ada normal ketiga. Kita coba pakai normal ketiga. Nah, normal ketiga aturannya adalah tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dapat terjadi anomali. Nah, mungkin ya secara garis besar ya di sini itu harus dipisah yang menyebabkan anomalinya ya. Yang mana di sini kenapa ini double ya? Karena di sini kode barangnya terdapat 2 ya. Jadi B001, B002 yang menyebabkan si nomor fakturnya double ya. Yang mana mungkin si kode barang ini harus dipisah ke tabel yang lain ya. Yang mana ini mungkin tabel detail ya. Jadi biasanya normal ketiga itu harus ada tabel detail. Nah, kita mungkin coba tandai dulu nama-nama tabelnya. Ini tabel faktur. Kemudian di sini ini namanya tabel pelanggan. Ini tabel, yang ini tabel barang.
Kemudian di sini berarti si kode barang ini harus dipisah karena si nomor fakturnya ini menjadi double. Ini kita pisahkan menjadi tabel baru yang ada di sini. Nah, ini juga kuantitinya ikut ya, karena ini juga akan menyebabkan si nomor faktur menjadi double ya. Jadi nomor ketiga itu mungkin harus dicari mana kolom yang bisa menyebabkan si primary key-nya ini menjadi double. Nah, setelah ini keluar ke sini, maka ini bisa jadi dihapus ya. Ini bisa dihapus kembali. Nah, ini bisa dihapus. Nah, ini juga si nomor fakturnya akan hilang. Nah, kemudian, nah berarti supaya ada keterkaitan antara tabel faktur dengan tabel di sini tabel detail ya, ini tabel detail. Nah, harus mengambil si nomor faktur ke tabel detailnya ya, tabel detailnya ini berarti dia karena ini nomor faktur menjadi foreign key dan jadikan nomor foreign key. Nah, ini berarti dia terhubung ya. Nah, berelasi. Nah, ini berarti dia berelasi. Ini coba garisnya ke sini. Nah, harusnya mungkin ini tabel pelanggannya ada di sebelah. Jadi kalau bisa garisnya itu tidak bersilangan ya. Nah, tidak bersilangan, maka kita harus atur supaya tabelnya itu mungkin ke di bawah. Tabel detail barangnya ada di sini. Nah, tabel pelanggannya. Nah, tabel pelanggan itu nyambungnya ke sini. Nomor faktur nyambung ke sini. Dan tabel barang. Tabel barang ini adalah mencatat di kode barang ini kita nyambungkan ke sebelah sini. Nah, itu ya. Itu dia ininya. Nah, mungkin seperti ini ya. Terus untuk nomor fakturnya, nah nomor faktur ini bisa boleh ada data yang sama. Jadi bedanya kalau primary key dengan foreign key, primary key itu nggak boleh ada data yang sama ya, F001 di sini F002. Sedangkan kalau foreign key itu boleh ada data yang sama ya. Jadi F001 di record kedua boleh ada juga F001, yang artinya di sini berarti dalam satu faktur dia memiliki dua kode barang ya, artinya dua barang yang berbeda, yang mana B001 ini terhubung di sini yaitu sampo dan kopi ya. Terus si kode pelanggan dari nomor faktur F002 dibeli pada tanggal pembeliannya pada tanggal 13 Desember dengan kode pelanggannya adalah P002 yang mana adalah si Jack ya, yang mana si Jack. Kemudian si F002 ini yang dibeli adalah barangnya B002 dan B003. B002 itu jumlahnya 1, B003 jumlahnya 2, yang mana
B002 itu adalah barang kopi dan B003 adalah barangnya teh ya. Kopi harganya 15.000 dan teh harganya 7.000. Nah, ini adalah normal ketiga. Jadi kalau misalkan kita buat database berdasarkan normal ketiga ini, maka si database itu pasti tidak akan terjadi namanya anomali ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau misalkan kita coba bagaimana pengen ada penjualan pembelian baru. Berarti pembelian baru ini misalkan si namanya adalah si Tono. Ya, si Tono pengen beli, berarti kita harus masukkan dulu si pelanggannya ke dalam tabel pelanggannya. P003 mau beli. Ya, berarti di sini Tono itu beli dengan nomor fakturnya adalah F003. Dia beli tanggal 15 Desember 2016. Kemudian pelanggannya adalah si P003 tadi, P003. Kemudian barang yang dibeli adalah, nah kita bisa catat di nomor tabel detailnya. Tabel detailnya F003 ya. Dia beli barang, misalkan pengen beli kopi strip B00, kopi itu adalah B002, berarti di sini B002 dengan jumlahnya adalah 3 bungkus misalkan ya. Kita nambah data. Nah, jadi nambah data ini tuh per record ya di database itu. Kemudian ternyata ada barang baru misalkan, nah barang baru B004 dengan bukan D ya, teh. Misalkan susu, harganya susu itu adalah 20.000 sekaleng 200.000. Nah, ini jadi ini nambahnya per record ya. Nah, si Tono ini ternyata beli susu juga ya, beli susu F003 ya, karena di faktur 3. Terus beli kode dengan kode barangnya adalah B004. Terus dengan kuantitinya misalkan 5 ya. Nah, ini kalau ada pembelian barang seperti ini ya. Jadi sebenarnya database itu nyimpennya seperti itu ya, kalau misalkan kita jabarkan secara manual ya. Tapi kalau misalkan pakai MySQL atau Exam kan itu terjadinya secara cepat ya, karena emang sebenarnya komputer itu cepat seperti itu. Tapi kalau misalkan kita manual kan, itu nyimpennya seperti itu ya. Nah, mungkin materinya sampai sini, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.